Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal membahas sesuatu yang cukup menarik. Bahkan bukan cukup, tapi menurut saya ini sangat menarik. Karena di video ini kita bakal ngulik, kita bakal ngebahas, kita bakal cari tahu apa itu kerennya si Python. Seberapa bergunanya dia gitu. Kita bisa ngapain aja pakai Python. Kita bakal sepowerful apa Python ini, kenapa kita harus belajar Python. Nah, ini kita bakal bahas di video ini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu untuk biar saya makin semangat buat videonya dan kalian bisa belajar lagi lebih dalam seputar pemrograman ini, ya, dunia IT. Oke, kita langsung masuk. Sebelum kita tahu kegunaan Python, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu Python. Ya, Python ini adalah sebuah interpreter object oriented dan high level programming yang ditemukan oleh Guido van Rossum. Ini Guido van Rossum. Jadi makasih banget nih untuk Pak Guido van Rossum karena dia sudah membuat sebuah bahasa pemrograman yang sangat powerful, yang sangat useful. Nah, tapi di sini saya buat sini cetak tebal interpreter. Untuk interpreter ini saya bold. Kenapa? Karena kita perlu tahu juga apa itu interpreter. Nah, untuk tahu interpreter apa, kita juga perlu sedikit tahu tentang compiler. Apa bedanya interpreter dan compiler? Jadi interpreter itu adalah dia menerjemahkan bahasa pemrograman line per line atau baris per baris, sedangkan compiler menerjemahkan bahasa pemrograman secara keseluruhan. Diterjemahkannya kemana? Sebenarnya diterjemahkannya itu ada yang ke assembly, mungkin ada juga yang langsung ke bahasa mesin, tapi saat ini yang saya tahu diterjemahkan ke assembly dulu. Assembly itu juga bahasa pemrograman, tapi bahasa pemrograman yang low level atau mid ya, pokoknya itu bahasa pemrograman yang sudah mendekati mesin. Jadi ini kan high level ya, sebenarnya ada levelnya. Semakin rendah level itu, maka bahasa pemrograman ini semakin mendekati bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang 101010 itu. Jadi gitu cara kerjanya interpreter dan compiler ini sebenarnya kayak translator. Jadi misal kita ngoding print hello world gitu ya di Python. Nah, itu bakal diterjemahin ke bahasa assembly dulu nih sama si interpreter sama compiler. Nah, dari assembly ini baru dia bakal terjemahin lagi ke 101010 itu bahasa mesin. Barulah bahasa mesin itu yang di ngertiin sama komputer, sama mesin gitu. Tapi bedanya interpreter ini translate-nya baris per baris, kalau compiler keseluruhan. Bedanya di mana? Lebih jelasnya itu, misalkan yang pakai compiler ini bahasa C dan C++ ya. Yang pakai interpreter itu kayak Python dan Ruby. Kalau kita ngoding di C++, misal kita buat 100 line code ya, 100 line code. Tapi di baris ke-50 ini ada error. Kalau kita pakai compiler, dia bakal ngecek dulu nih 100 ini. So, dia nemu error di 50, maka di cancel. Maka apa ya? Udah dia ngelempar errornya aja. Walaupun errornya di 50, baris 1 ke 49 kagak bakal dieksekusi gitu, kagak bakal dijalanin. Tapi kalau misalkan kita pakai interpreter, kalau interpreter itu misal di itu 100 line code juga, 100 baris, tapi error di line ke-50, maka dia jalanin dulu nih, set eksekusi print hello world, misal set eksekusi print apa gitu, set eksekusi gitu ya. Nah, eksekusi sampai di line ke-50 dia error, ya udah error, berarti di sininya ke bawah nggak dilanjutin, tapi atasnya dilanjutin. Bedanya gitu sama compiler. Kalau compiler dia bakal ngecek dulu nih udah bener semua apa belum sintaksnya. Kalau interpreter eksekusi dulu yang udah bener per baris gitu. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Sini saya juga sebenarnya ada istilah object oriented dan high level programming. Ini mungkin bakal dibuat video terpisah karena ini cukup luas juga. Nah, ini yang menarik, implementasi Python dalam real world gitu, dalam kehidupan nyata itu Python ini bisa ngapain aja, kayak yang udah kita bicarain tadi di awal. Sebenarnya Python ini paling keren
Python ini paling bisa banget buat otomatisasiin otomasi sih biasanya disebutnya ya. Apa itu otomasi? Misal kita punya fotonya persegi panjang ini ya, persegi panjang. Kita mau ubah satu foto ini jadi persegi gitu. Misal kita mau jadiin post Instagram gitu ya, kita mau buat postingan Instagram. Biasanya kan persegi biasa, walaupun ada juga yang persegi panjang, tapi maunya persegi lah gitu. Ini langkahnya gimana kalau kita mengubah ini ke sini? Caranya gimana? Caranya ya kita crop kan, kita edit. Nah, ini kalau cuma satu foto. Bayangin kalau kita punya satu folder yang isinya ada 100 foto. Dan kita mau crop semua, mau ubah ukurannya semua jadi persegi. Dan 100 foto ini beragam, ada yang persegi panjang, ada yang persegi panjang tapi nggak panjang-panjang banget, ada yang udah persegi, paling segitiga, trapesium, lejang gitu ya. Pokoknya gitu. Itu kayaknya bakal ribet banget kalau kita ambil satu fotonya terus kita edit, terus kita jadiin kayak gini. Itu bakal ribet banget gitu. Itu kalau 100, kalau 1000, kalau 10.000 gimana gitu. Wah, udah ribet banget. Itulah gunanya Python. Dengan Python ini kita bisa membuat script yang dia bakal bikin 100 foto dalam folder itu otomatis ke crop semua satu persatu, enggak satu persatu, dia bakal bikin 100 foto di folder ini script ya, ini script Python, script Python. Dia bakal generate sendiri foto-fotonya, bakal generate sendiri ke ukuran yang kita mau. Itulah kerennya Python. Tapi selain otomasi itu, kita punya ada kelebihan lain untuk Python yang lebih kompleks. Itu yang otomasi itu cukup simpel sih menurut saya, tapi ada lagi yang pemanfaatan lebih kompleks. Itu yang pertama, Python digunakan sangat bermanfaat untuk artificial intelligence dan machine learning, yaitu kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kalau kalian pengen belajar tentang artificial intelligence dan machine learning ini, silahkan kalian fokus ke framework ini. Kalian cari di YouTube mungkin tentang yang ngebahas TensorFlow, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Scikit-learn. Mungkin nanti di channel ini bakal dibuat tutorialnya untuk machine learning ini. Jadi untuk kalian subscribe dulu channel ini biar. Tapi untuk saat ini kita bakal belajar dari basic, dari zero banget. Selanjutnya itu ada untuk data science dan statistik. Sebenarnya ini mirip-mirip sama machine learning, jadi frameworknya juga yang dipakai mirip, tapi nggak ada TensorFlow. TensorFlow ini khusus buat bangun neural network sebenarnya, yang kayak gini nih, neural network. Saya nggak bakal jelasin lebih detail di video ini, mungkin di video yang lain. Ini framework yang bisa dipakai untuk framework yang perlu dipelajarin untuk memperdalam data science dan statistik. Terus juga bisa buat mobile app, kayak ya mobile app kalian tau lah. Ini silahkan belajar memperdalam tentang framework Kiwi. Selanjutnya bisa juga kita buat desktop software dari Python. Nah, framework yang berkaitan ini Kinter, bacanya gimana ya? Kinter apa gimana ya? Pokoknya kalau kalian mau fokus di desktop software, silahkan pelajari benar-benar tentang Kinter ini. Mungkin setelah itu ada game development. Ini dia frameworknya: Pygame, PyKaira, PyGlade, PyOpenGL, Panda 3D. Jadi kalau kalian mau belajar tentang game development, silahkan perdalam di framework ini. Website juga ada Flash, CherryPy, Pyramid, Django. Oke, kayaknya cukup itu video untuk kali ini. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, di like dan di share ke teman-teman kalian jika ini menurut kalian bermanfaat. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.